Pencegatan Raja Mandala pada April tahun 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di Jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan pengadangan. Beruntung pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Granat Makassar pada tanggal 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Penembakan Idul Adha pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya, moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng, dan peluru meleset dari tubuh Soekarno. Menyerempet Ketua DPR GR Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan grasi. Penembakan mortir Kahar Muzakkar pada 1960-an. Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakkar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi, selamat. Granat Cimanggis pada Desember tahun 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun selamat. Upaya pembunuhan karakter dekade 1950-an dan 1960-an. Amerika melalui perpanjang tanganannya Central Intelligence Agency melancarkan misi rahasia yang bertujuan membunuh karakter dan kewibawaan Presiden Soekarno melalui agitasi dan propaganda media. Populer via produksi film porno yang diperankan oleh pemeran yang mirip Soekarno. Tujuan dari kampanye hitam ini adalah mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Soekarno yang anti-kapitalisme dan mengagumi kaum Hawa tetapi tunduk tak berdaya di bawah kendali agen rahasia Rusia. Kesuksesan itu menginspirasi para pejabat Cia membuat langkah lebih jauh lagi. Mereka berniat memproduksi film porno Soekarno dengan seorang wanita pirang yang dibuat seolah-olah pramugari Rusia itu. Tulis Blum mengutip pengakuan mantan agen Cia, Joseph Burkholder Smith, yang menulis buku Portrait of a Cold Warrior. Kepala Kepolisian Los Angeles sampai turun tangan mencari pria berkulit gelap yang sedikit botak dan wanita pirang yang cantik. Tak ada yang mirip Soekarno, Cia membuat topeng khusus yang mirip Soekarno kemudian dikirim ke Los Angeles. Bintang porno disuruh memakai topeng Soekarno selama beradegan mesum. Cia merekam dan mengambil foto-foto adegan biru tersebut. Menurut Kenneth J. Conboy dan James Morrison dalam Fate to the Fire, Cia Covert Operations in Indonesia, tahun 1957 sampai tahun 1958.
Film porno itu dikerjakan di studio Hollywood yang dioperasikan Bing Crosby dan saudaranya. Film ini dimaksudkan sebagai bahan bakar tuduhan bahwa Soekarno, diperankan pria Chicano, mempermalukan diri dengan meniduri agen Soviet, diperankan perempuan pirang Kaukasia, yang menyamar sebagai pramugari maskapai penerbangan. Proyek ini menghasilkan setidaknya beberapa foto, meski tampaknya tak pernah digunakan, tulis William Bloom dalam Killing Hope, U.S. Military and CIA Interventions since World War II. Namun foto-foto itu akhirnya tak jadi disebarluaskan. Banyak versi kenapa CIA batal menyebarkan adegan mesum itu. Sebagian peneliti menilai kampanye hitam seperti itu tak mempan untuk menjatuhkan Soekarno. Apalagi ada mitos yang percaya jika seorang laki-laki gagah dan berkuasa, maka dirasa sah-sah saja berhubungan dengan banyak wanita, terutama mengingat bahwa raja-raja di Nusantara pun dulu memiliki banyak istri dan selir. Nasib akhir dari film yang berjudul Happy Days pada akhirnya tak pernah dilaporkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.